والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإنشاءالlah melanjutkan pelajarannya pada teras Ar-Rabi'u yang keempat, tamrin yang ke-8 insyaallah sekarang. Pembahasan ini nanti sudah tidak terkait dengan pembahasan sebelumnya tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi untuk isim fa'il dan isim maf'ul pada tamrin yang ke-2 sampai ke-7. Adapun yang sesudahnya yang insyaallah akan kita sekarang ini bab yang lain. Tamrin yang ke-8, ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali, ya, perhatikanlah, renungkanlah, ya, ta'ammal, ya, renungkanlah atau perhatikanlah, ma yali, ya, apa-apa yang berikut ini, apa-apa yang mengikuti atau hal-hal berikut ini. Di sini disebutkan satu fi'il dengan ketiga bentuknya, yaitu madhi, mudhari' dan amr. Fi'ilnya untuk madhi ishtara, yaitu ra-nya di fathah, kemudian huruf akhirnya adalah alif, itu tidak berharakat, ya, karena alif tidak bisa menerima harakat. Jadi fathahnya ada pada huruf ra, ya. Ishtara, ya, yang bermakna membeli, ya, membeli. Ini bentuk fi'il madhi. Kemudian bentuk yang berikutnya yashtari. Ini adalah bentuk fi'il mudhari' dari ishtara tersebut. Ya, maknanya sama, membeli. Hanya apa? Perbedaan dari sisi waktu, ya. Bagaimana makna fi'il, ya, menunjukkan perbuatan dan terkait dengan waktu. Ya. Kalau ishtara berarti perbuatan membeli sudah dilakukan sebelumnya, di waktu yang lampau. Ya, kemudian yashtari ini bentuk mudhari' menunjukkan makna perbuatan membeli sedang dilakukan saat ini, saat diucapkan kata ini, atau bermakna akan dilakukan, akan membeli di waktu yang berikutnya, di waktu yang sesudahnya, atau waktu akan datang. Baik. Kemudian yang berikutnya, lafaz berikutnya ishtari, belilah. Ini bentuk fi'il amr, ya, fi'il amrnya ishtari, ya, dibentuk dari fi'il mudhari', ya. Jadi fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, ya, dari yashtari, ya-nya dihilangkan,
ya, kemudian didapati awal kata sukun ash, ya, ketika ya huruf mudhara'ah pada yashtari, ya-nya dihilangkan, maka awal kata huruf shin yang sukun ash. Nah, ini tidak boleh, tidak bisa dalam bahasa Arab awal kata sukun, huruf yang sukun lalu ditambahkan hamzah wasal di awal supaya awal kata tidak sukun, ya, sehingga di situ pada amr menjadi ishtari, ada tambahan hamzah wasal di awalnya supaya awal kata ini tidak sukun, ya, selamat dari sukun di awal kata. Kemudian tadi langkah yang pertama, ya, membentuk fi'il amr, menghilangkan huruf mudhara'ah. Kemudian langkah yang kedua, keadaan akhirnya kalau diakhiri huruf illah, kalau fi'il mudhari' ini diakhiri dengan huruf illah, maka pada bentuk amr huruf illah itu dihilangkan. Yashtari, huruf akhirnya huruf ya, huruf illah, maka pada bentuk amr ya-nya dihilangkan, sehingga di situ pada amrnya ishtari tanpa huruf ya yang akhir dihilangkan. Jadi ini pembentukan fi'il amr dari fi'il mudhari'. Kemudian contoh-contoh penggunaan fi'il tersebut dalam kalimat, dan tentunya ketika sudah digunakan dalam kalimat nanti akan disesuaikan dengan keadaan fa'ilnya, apa yang melakukan perbuatan fi'il tersebut, ya. Contoh yang pertama, bikam ishtaraita hadhihi sa'ata, bikam ishtaraita hadhihi sa'ata, ya, dengan harga berapa, seharga berapa, ya, bikam, ya, kalau diartikan harfiah ya dengan berapa, ya, tapi maksudnya dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan harga berapa atau seharga berapa, ya. Ishtaraita hadhihi sa'ata, engkau membeli jam ini, ishtaraita, ya, engkau membeli. Nah, jadi dari fi'il madhi ishtara kemudian bersambung dengan dhamir ta untuk mukhatab yang mudzakkar mufrad, ya, atau yang semakna dengan anta, ya, taknya di fathah. Nah, tadi pada fi'il madhi ishtara di akhir dengan alif yang ditulis dalam bentuk ya, ya. Nah, ketika bersambung dengan huruf ketika bersambung dengan dhamir ta yang berharakat fathah, maka alif tadi ini, alif yang akhir pada fi'il madhi ini berubah menjadi huruf ya, kemudian bersambung dengan dhamir ta, ya, dari ishtara menjadi ishtaraita, alifnya berubah menjadi ya, ishtaraita ini. Jadi keadaannya sama seperti fi'il mu'tal akhir atau fi'il mu'tal lam yang dulu pernah dipelajari pada jilid yang kedua, bagian-bagian akhir, ya. Ini ketika fi'il itu huruf akhirnya illah, ya, kemudian bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, dhamir rafa, dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il, kemudian dia berharokat, ya, maka disitu alifnya berubah, ya, dalam hal ini dia berubah menjadi huruf ya tadi, ishtaraita ini, ya. Contoh yang berikutnya coba dibaca. Mada turidu an tastariya minal maktabati, Ya. apa yang engkau inginkan, apa yang engkau ingin aku beli, engkau beli, tashtaya, apa yang ingin engkau beli dari perpustakaan, dari toko buku. Iya, maktabah bisa ada dua makna setidaknya, ya. Bisa bermakna perpustakaan,
bisa bermakna toko buku sesuai konteksnya. Tashtariya, engkau membeli, kan tidak mungkin membeli dari perpustakaan, ya. Lazimnya membeli dari toko buku, ya. Ini jadi maktabah, di sini toko buku. Maka turidu an tashtariya minal maktabati. Maka turidu an tashtariya minal maktabati. Apa yang engkau ingin, ya, turidu, engkau ingin, an tashtariya, untuk engkau beli, ya, kalau diartikan satu persatu, ya, turidu, engkau ingin, an tashtariya, untuk engkau beli, minal maktabati, dari toko buku, ya, membeli ya dari toko buku, bukan dari perpustakaan. Ini jadi turidu an tashtariya, kalau diartikan secara makna ya, engkau ingin beli. Apa yang engkau ingin beli dari toko buku itu? Ini. Nah, di sini an tashtariya, fi'il mudhari'nya tashtariya, huruf mudhari'nya dengan ta, ya, karena digunakan untuk mukhatab, untuk lawan bicara, ya. Tadi ditunjukkan pada fi'il yang sebelumnya, turidu. Nah, di sini fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta, ya, turidu. Ini bisa diketahui bahwasanya fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta, sehingga fi'il yang berikutnya, karena ini masih terkait dengan fi'il yang pertama tadi, ya sama, tashtariya, untuk anta. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta, sehingga di situ huruf mudhara'ah dengan huruf ta, ya, untuk mukhatab mufrad mudzakkar. Tashtari, asalnya ya dari tadi yashtari dengan ya untuk mukhatab, untuk anta, menjadi tashtari, kemudian diawali atau didahului atau dimasuki oleh an. An ini menasabkan fi'il mudhari', ya, sehingga tadi huruf akhir dari fi'il mudhari' menjadi fathah, ya, berharakat fathah. Ini sebagai tanda nasabnya, an tashtariya. Kalau marfu' tadi yang disebutkan di awal tadi, itu keadaannya marfu', yashtari. Nah, di situ tanda rafa'nya apa? Dengan dhammah muqaddarah, ya, dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, tidak ditampakkan, jadi tersirat atau tersembunyi. Jadi aslinya yashtariyu, ya, yashtariyu, ya-nya dhammah. Hanya saja ini sulit diucapkan menurut lidah Arab, sehingga apa? Dhammahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan, sehingga diucapkan yashtari. Tetapi ketika itu fathah, dalam keadaan nasab dia fathah, tashtariya atau yashtariya, itu mudah diucapkan, sehingga fathahnya tampak, ya. Ini tanda masuknya fathah zahirah, fathah yang tampak, ya, karena mudah diucapkan, an tashtariya. Ini berikutnya, la tashtari hadzal mu'jamu, hadzal mu'jama, ishtari dzaka fa innahu ahsanu. Jangan kau beli mu'jam, kamus ini, belilah kamus yang itu karena itu lebih bagus. Ya. La tashtari hadzal mu'jama, la tashtari hadzal mu'jama, jangan kamu beli kamus ini, ya. Ishtari dzaka fa innahu ahsanu, ishtari dzaka fa innahu ahsanu, belilah yang itu, ya, belilah itu atau belilah yang itu, ya, ya, maksudnya kamus itu menunjuk kamus yang lain. Fa innahu ahsanu, maka karena sungguh dia ahsan, lebih bagus, lebih baik. Nah, di sini la tashtari, ini fi'il
fi'il mudhari'. Tashtari ini fi'il mudhari' untuk anta, untuk mukhatab. Ya. Kemudian fi'il mudhari' ini didahului atau diikuti, ya, didahului atau dimasuki oleh la an-nahiyah. Ya, fi'il mudhari' tashtari, ya, asalnya tashtari dari yashtari tadi, untuk asalnya dengan ya tadi huruf mudhari'nya, kemudian digunakan untuk anta, untuk mukhatab menjadi tashtari. Ya, masih ada ya yang akhir ya, tashtari. Kemudian didahului atau dimasuki la an-nahiyah, la yang bermakna larangan. Nah, la an-nahiyah ini menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, tanda jazmnya apa? Hadful akhir atau hadful akhirhi, ini membuang huruf akhirnya, karena fi'il ini fi'il mu'tal akhir, fi'il yang huruf akhirnya huruf illah. Ya, ketika jazm atau dia menjazm, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf akhir yang berupa huruf illah tersebut, sehingga di sini menjadi la tashtari, ya yang akhir dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Ini. Kemudian ishtari zaka, ishtari ini bentuk fi'il amr, sebagaimana tadi disebutkannya, ishtari ini amr, belilah. Ya, jadi kalau amr, ya, atau fi'il amr itu bentuk yang baru, bentuk yang berbeda, ya, bukan bentuk fi'il mudhari', itu bentuk yang baru. Adapun tadi yang bermakna nahi, la tashtari, ini adalah fi'il mudhari', bentuknya sama, artinya dia fi'il mudhari', bukan bentuk yang baru. Ya, tetap itu fi'il mudhari', hanya saja fi'il mudhari' ini didahului atau dimasuki oleh lam nahiyah. Ini berbeda dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr dia bentuk yang baru. Ini berubah bentuknya dari bentuk mudhari'. Berikutnya rabi'ah yang keempat, qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah At-Taubah ayat yang ke-111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh, ya, Allah itu membeli dari orang-orang yang beriman. Allah itu membeli dari orang-orang beriman anfusahum, diri-diri mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, ya, bi anna lahumul jannah, dengan sungguh bagi mereka itu jannah, artinya dibeli dengan harga atau dengan ganti untuk mereka, untuk kaum mukminin itu jannah. Ini di sini ishtara, innallaha ishtara, innallaha ishtara. Ya, ini. Ada pertanyaan dari ini? Ya. Berikutnya kalau tidak ada kita lanjutkan kajian yang ke-9. Ma ana bighafilin, ya, disebutkan dalam surah kemarin satu contoh kalimat ma ana bighafilin, tidaklah aku itu lalai atau lengah. Ghafil, lalai atau lengah, ya. Ma di sini apa? Itu nafiyah, menafikan. Jadi itu bermakna tidaklah aku atau tidaklah saya itu lalai atau lengah. Ya, dijelaskan tentang ma dalam kalimat seperti ini. Hadhihi man nafiyatu, hadhihi ma an-nafiyatu, ini adalah ma an-nafiyah, ma yang menafikan, ma yang bermakna nafi, untuk menafikan. Artinya bukan ma istifhamiyah untuk bertanya, ataupun bukan ma al-mausulah, ma yang bermakna alazi,
ataupun ma masdariyah, bukan itu semua. Tapi ma di sini dalam kalimat ini adalah ma nafiyah, untuk menafikan. Ya, fungsinya atau faedahnya atau maknanya itu menafikan. Ya, tidaklah saya itu lalai atau lengah. Wahiyya min akhawati laisa. Lalu dari sisi amalan bagaimana ma nafiyah ini? Wahiyya min akhawati laisa. Dia ma nafiyah di sini dalam kalimat seperti ini termasuk saudaranya laisa. Ya. Termasuk saudara-saudara dari laisa. Ya, artinya apa? Kalau dikatakan min akhawati laisa, dia beramal dengan amalan laisa. Manafiyah dalam kalimat seperti ini, ya, dalam kalimatnya seperti ini ya, bukan kalimat yang lain, tapi kalimat yang seperti ini, itu termasuk saudaranya laisa, sehingga dia beramal dengan amalan laisa. Bagaimana amalan laisa? Laisa itu termasuk saudara dari kana, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Itu amalan kana. Demikian pula itu menjadi amalan laisa, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan ini juga berlaku pada ma nafiyah dalam kalimat seperti ini. Dijelaskan ya, tadkhulu 'alal jumlati lismiyati. Tadkhulu 'alal jumlati lismiyati. Ma nafiyah ini, ma nafiyah yang seperti ini, yang termasuk saudaranya laisa, itu masuk pada jumlah ismiyah. Ya, masuk pada jumlah ismiyah. Artinya apa? Pada mubtada dan khobar. Jadi asalnya kalimatnya tersusun dari mubtada dan khobar, kemudian dimasuki oleh ma nafiyah yang merupakan saudaranya laisa. Nah, ketika sudah masuk bagaimana? Fatarfa'ul isma wa tansibul khabara. Fatarfa'ul isma wa tansibul khabara. Lalu ketika sudah masuk tadi, ma itu merofakkan isimnya. Ya, merofakkan isimnya yang asalnya mubtada menjadi isim dari ma nafiyah ini. Dan itu keadaannya marfu. Wa tansibul khabara, dan menasabkan khobarnya. Khobar dari ma nafiyah yang termasuk saudara laisa itu menjadi mansub. Jadi amalannya sama. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ini amalan dari laisa. Ini amalan dari kana. Menjadi amalan dari ma nafiyah yang seperti ini. Ya. Wa tusanna ma al-hijaziyata, dan ma yang seperti ini, ya, ma nafiyah saudara dari laisa dengan amalan seperti ini tadi, ini dinamakan dengan ma hijaziyah. Ya, ma al-hijaziyah, ma hijaziyah. Kenapa disebut dengan ma al-hijaziyah? Dari kata-kata Hijaz. Daerah Hijaz itu ya Makkah, Madinah, sekitarnya, atau terkhusus intinya ya Makkah, di mana bangsa Quraisy tinggal. Berarti ma hijaziyah, ma di sini karena ma yang seperti ini hanya digunakan oleh penduduk Hijaz, oleh orang-orang Hijaz. Adapun orang-orang Arab selain dari daerah Hijaz tidak menggunakan ma seperti ini. Ya, ini hanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, suku Quraisy ataupun yang sekitarnya, yang tinggal di Makkah sekitarnya. Ini sehingga dinamakan dengan ma al-hijaziyah, ma yang ada di daerah Hijaz. Ini digunakan hanya di daerah Hijaz, oleh penduduk Hijaz. Ini nahwu contoh, ma hadza basyara. Ma hadza basyara di surah Yusuf ayat yang ke-31. Ma di sini manafiyah, ma hijaziyah, masuk pada jumlah ismiyah. Jadi asalnya hadza basyarun, ini jumlah ismiyah asalnya.
hadza basyarun, ini manusia, hadza sebagai mubtada, basyarun sebagai khobar. Ya, basyarun khobar marfu dengan dhammah pada huruf akhir. Kemudian dimasuki ma hijaziyah dengan amalannya tadi, ya, menjadi ma hadza basyara. Hadza ini sebagai isim dari ma, ya, karena berubah isim isyarah, dia mabni, ya, tidak berubah. Kemudian basyaran ini yang menjadi khobar dari ma hijaziyah tersebut, yang asalnya dari khobar marfu dengan dhammah basyarun, ketika sudah dimasuki ma hijaziyah menjadi mansub basyaran. Ini menasabkan khobar, ya. Kemudian penjelasan berikutnya, wa qad yaqtarinu khabaruha bil ba'iz zaidati. Wa qad yaqtarinu khabaruha bil ba'iz zaidati, dan terkadang khabarnya itu bersambung dengan ba tambahan. Terkadang khabar dari ma hijaziyah itu bersambung dengan ba zaidah atau huruf ba tambahan, ya, seperti pada laisa, ya. Tadi disebutkan min akhwati laisa, jadi dia seperti laisa. Laisa juga demikian, khobar dari laisa terkadang ditambahkan dengan ba tambahan, ya. Dulu di jilid kedua pelajaran ke awal, ya, pelajaran pertama mungkin, ya, pertama atau kedua, sudah dibahas tentang laisa. Nanti bisa dimurojaah kembali. Laisa di sana khobarnya itu bersambung, atau ya khobarnya dari laisa bersambung dengan ba, huruf jar ba, dan ba tersebut zaidah tambahan. Nah, di sini juga berlaku pada ma hijaziyah karena dia saudara dari laisa, ya. Nahwu contoh, wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. Wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lalai terhadap apa yang kalian amalkan, kalian yang perbuat. Ini tidaklah, ya, wa mallahu bi ghafilin, tidaklah Allah itu lalai, tidaklah Allah itu lengah, amma ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat. Itu surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Nah, di sini tampak ma hijaziyah, ya, kemudian lafzul jalalah Allahu, ya, marfu dengan tanda dhammah pada huruf akhir sebagai isim dari ma tersebut, wa mallahu. Nah, kemudian khabarnya bi ghafilin, ya, asalnya ghafilan, ya, karena mansub, khabar dari ma mansub, ya, asalnya ghafilan, ya, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, ya, seperti basyaran tadi. Hanya saja apa, dalam ayat ini ghafilan itu ditambahkan dengan ba, huruf jar ba yang sifatnya tambahan, ya, sehingga menjadi bi ghafilin, ya, karena ada huruf jar, ya, lafaznya menjadi masyhur dengan tanda kasrah pada huruf akhir, bi ghafilin. Nah, ini khabar dari ma hijaziyah yang bersama dengan ba zaidah. Ini, ya. Adapun secara makna ketika ditambahkan ba zaidah ini untuk taukid, untuk penekanan, ya. Jadi fungsi ba zaidah itu untuk taukid, ya. Kemudian sebagai contoh, ya, penerapan pada kalimat yang lain, ya, iqra ini misalnya, bacalah contoh ini, summa adkhil ma al-hijaziyata, kemudian masukkan ma hijaziyah ala jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini. Contoh, anta mujtahidun, ya, kalimat asalnya jumlah ismiyah mubtada khobar, anta mubtada mujtahidun khobar, ya, engkau rajin, ya. Kemudian dimasuki ma hijaziyah menjadi ma anta mujtahidan, ma anta mujtahidan, tidaklah engkau itu rajin, ya. Anta yang semula mubtada tadi kemudian menjadi isim dari ma hijaziyah,
dan karena berupa dhamir dia mabni, tidak berubah lafadznya, tetap anta karena dhamir ya, sehingga dia rafa'nya pada mahalnya, fi mahalli raf'in, berada pada mahal rafa', berada pada tempat rafa' karena sebagai isim dari ma hijaziyah. Kemudian mujtahidan, ini khobarnya, khobar dari ma hijaziyah ya, dia mansub dengan pada fathah pada huruf akhir, mujtahidan ya, berubah ya, dipengaruhi oleh ma hijaziyah tersebut. Kemudian ini khobar yang ditambahkan huruf ta menjadi ma anta bi mustahidin, ma anta bi mustahidin, karena ada huruf ta lafadznya menjadi maj'ur, mujtahidin. Tetapi yang perlu diingat ya, memang lafadznya maj'ur dengan tanda kasrah bi mustahidin, tetapi dia secara mahal, secara tempat atau kedudukan tetap berada pada mahal nasab ya, karena dia sebagai khobar dari ma hijaziyah. Jadi bi mustahidin ya, taknya ikut ya, bi mustahidin ini pada mahal nasab, pada tempat atau kedudukan nasab ya, sebagai khobar dari ma hijaziyah. Contoh yang berikutnya, yang pertama, ana qari'un, ana qari'un, saya orang yang membaca ya, qari' orang yang membaca ya, bisa bermakna artinya dia bisa membaca, secara umum dia membaca, atau bisa pula bermakna ini orang yang hafal Al-Quran ya, ada yang membaca Al-Quran ya. Baik, qari' yang jelas secara hafal, qari' itu orang yang membaca. Ana qari'un, saya orang yang membaca, bisa membaca, dimasuki ma hijaziyah ya, menjadi ma ana qari'an, ma ana qari'an ya, saya bukan orang yang membaca, saya bukan orang yang bisa membaca ini. Kemudian khabarnya dihubungkan dengan ba zaidah, ba tambahan, menjadi ma ana bi qari'in, ma ana bi qari'in, tidaklah saya itu orang yang bisa membaca, bukanlah saya itu pembaca ini ya. Berikutnya khabar tadi. Nah, ya, nahnu tujarun, nahnu tujarun, ma anta, ma nahnu, ma nahnu mansub, tujaron, tujaron, iya, mansub tujaron, ma nahnu tujaron, ma nahnu tujaron, iya. Yang berikutnya, ma nahnu bi tujarin, iya, iya, ma nahnu bi tujarin, ini nahnu tujarun, kami pedagang, kami para pedagang, menjadi ma nahnu tujaron, ma nahnu tujaron, bukanlah kami itu pedagang, kami bukanlah pedagang. Kemudian ada bak tambahan menjadi ma nahnu bi tujarin, ma nahnu bi tujarin ya, artinya sama kurang lebihnya. Baik, berikutnya huwa qaribun, ma huwa qariban, iya, ma huwa biqaribin, iya, dia dekat, iya, tidaklah dia dekat, iya. Huwa qaribun, dia dekat, dimasuki ma hijaziyah, ma huwa qariban, ma huwa qariban, tidaklah dia itu dekat, dia tidaklah dekat. Kemudian ditambahkan ba zaidah pada khabarnya, ma huwa
bi qaribin, ma huwa bi qaribin. Ya, tidaklah dia itu dekat, dengan penekanan ya. Ini. Jadi ini ma hijaziyah, ma nafiyah yang termasuk saudara laisa masuk pada jumlah ismnya, kemudian beramal dengan amalan laisa, merofakkan ismnya dan menasabkan khobarnya. Ini ma al-hijaziyah. Berikutnya, atau mungkin ada itu dengarkan? Ya. Dan ini penting sekali dikatakan hijaziyah karena memang bahasa Arab itu turun dengan bahasa Quraisy, artinya bahasa daerah Hijaz. Karena khitabnya yang secara langsung adalah bangsa Quraisy, daerah Hijaz. Sehingga ma ini tadi dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan khitabnya yang secara langsung yang diajak bicara pada waktu itu ketika ayat ini diturunkan, ya, sesuai dengan bahasa Quraisy, ya, ini yang tinggal di daerah Hijaz tadi ya. Ini ya kira-kira seperti itu ya. Adapun di daerah lain di luar Hijaz selain bangsa Quraisy, di luar Hijaz ya tidak mengenal ma seperti ini ya, tidak mengenal ma yang seperti ini. Wallahu a'lam. Berikutnya tamrin Ashir yang ke-10, hati mudhari al-af'alil atiyati, hati mudhari al-af'alil atiyati, berikan, datangkan bentuk mudhari dari fi'al berikut ini. Kafala yakfulu ya, dengan dhammah pada ain kalimahnya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika ada perubahan dari madhi ke mudhari seperti ini, perhatikan harakat pada ain kalimah. Ingat ya, harakat pada ain kalimah itu berbeda-beda, bermacam-macam pada madhi dan juga pada mudhari. Ini kafala yakfulu dengan dhammah pada ain kalimahnya. Ain kalimahnya ya, yakfulu pada huruf fa, yakfu. Ini yakfulu. Ini artinya bukan yakfalu, bukan yakfilu, tapi yakfulu. Ini menanggung, menjamin. Asifa menyesal, mudhari'nya ya safu dengan fathah, ya safu. Warada ada ya, artinya ada atau ya yang semakna itu ada atau berada ya. Mudhari'nya yaridu, yaridu, wawunya hilang pada bentuk mudhari'. Ingat pembahasan pada mu'tal fa atau fi'il misal ya, yang fa kalimah atau huruf pertama berupa huruf ilah, yakni huruf wawu. Ya, di situ ketika pada sebagian fi'il, ya, pada sebagian bab dari fi'il ini pada bentuk mudhari' wawunya dihilangkan. Ini waroda yaridu. Ya. Berikutnya sabaqa mendahului, ya, yasbuqu atau yasbiqu. Ada dua lafaz ini dengan dhammah yasbuqu atau dengan kasrah yasbiqu. Ya, mendahului. Kemudian ghafala, lalai atau lengah. Yaghfulu dengan dhammah yaghfulu. Kalau mau cepat menulisnya cukup tadi dhammahnya yang ditulis atau fathahnya yang ditulis atau mungkin kasrohnya yang ditulis, seperti dalam sebagian kamus ya, itu nanti demikian. Jadi ditulis fi'il madhinya misalkan kafala atau ghafala. Nah, kemudian sesudah itu
ya, ditulis harokat. Sesudah kafala ada spasi ya, kemudian ada harokat dhammah. Tidak ditulis secara lengkap untuk mudhari' yaqfulu atau ghafala kemudian diikuti yaqfulu, tidak. Tetapi apa, cukup ditulis harokat pada ain kalimahnya tadi, kafala kemudian diikuti dhammah, ghafala kemudian diikuti dhammah. Kalau tadi asifa kemudian diikuti fathah. Artinya apa? Itu menunjukkan harokat pada ain kalimahnya. Kalau sesudahnya dhammah berarti ain kalimahnya dibaca dhammah, yaqfulu. Kalau sesudahnya ada fathah, asifa, kemudian sesudahnya ada fathah, berarti ain kalimah dibaca fathah, ya'safu. Kalau sesudahnya ada kasrah, waroda, kemudian sesudahnya itu ada harokat kasrah, berarti mudhari'nya yaridu. Ini pada sebagian kamus nanti ditulis dengan seperti itu. Jadi tidak bentuk fi'il mudhari'nya tidak ditulis secara lengkap, hanya tadi harokat sebagai penanda, harokat pada ain kalimahnya. Ini karena itu yang menentukan ya, harokat itu. Ini pada fi'il yang 3 huruf ya, yang masih asli demikian. Berikutnya nahara, membentak ya, yanharu ya, wa amma sa'ila fala tanhar ya, tanhar, yanharu, membentak. Kemudian farra, ini kasrah, jadi apa? Yafirru, yafirru. Dan ini fi'il mudha'af, ada 2 huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah ya, asalnya farara menjadi farra, kemudian mudhari'nya asalnya yafriru menjadi yafirru ya, dengan kasrah ya, yafirru ya, asalnya yafriru. Ini kemudian salaka, farra lari ya, farra itu lari. Kemudian salaka, merebus, memasak dengan air mendidih, merebus. Mudhari'nya dengan dhammah apa? Iya, yasluku ya, yasluku ya, merebus ya. Kemudian salaka, ini dhammah ya, yasluku ya, salaka yasluku, membelah ya, kemarin dalam ayat ya, innallaha falikul habbi wan nawa. Nah, sungguh Allah itu yang membelah biji-bijian. Falaka ini fi'ilnya ini, membelah. Kemudian abara, ya'buru, abara ya'buru, ini melintas atau melewati. Ini fi'il dari kemarin yang disebutkan dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Abiru ini isim fa'ilnya ya, pada tamrin kemarin ya, pada halaman sebelumnya ya, jadi abiru bentuk isim fa'il dari fi'il ini abara, melintas atau melewati ya. Abiru sabilin, yang melintas jalan, yang melewati jalan ini. Ya. Tamrin yang berikutnya Hadiyah Asyara, yang ke-11. Tamrin yang ke-11, hati jam'al asma'il atiyati, berikan, datangkan jamak dari isim-isim berikut ini. Datangkan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Yatimun, anak yatim. Jam'uhu, jamaknya yatama ya, yatama ya, jadi dengan alif maksurah atau alif yang ditulis dalam bentuk ya di akhir ya, yatama. Kemudian kuflun ya, kunci atau gembok, jamaknya jamaknya aqfalun ya, dengan hamzah di awal dan tambahan alif sesudah fa, aqfalun
ya, aqfalun, ini jamaknya dari qufun. Kemudian jihatun, arah, ini bentuk mufradnya dengan ta'nis di akhirnya, jihatun atau jihah. Ya, adapun jamaknya nanti menjadi jamak, bentuk jamak muannas salim, jadi dengan alif dan ta di akhir, jihatun. Jadi tak marbutah itu dihilangkan, kemudian ditambahkan alif dan ta yang biasa, yang mabsutah, yang terbuka, jihatun. Ini jamak dari jihatun, arah atau sisi artinya, ya. Kemudian abidun, penyembah atau orang yang menyembah, orang yang beribadah. Ini bentuk ism fa'il. Ini bentuk ism fa'il dari abada ya'budu, abidun. Jamaknya ada dua bentuk jamak. Yang pertama jamak muzakkar salim, abiduna. Ini bentuk yang pertama, abiduna. Kemudian bentuk jamak yang kedua, jamak taksir, yakni abadun, ya, abadun. Ain, ta, kemudian alif, kemudian dal, abadun. Ya, seperti pada talibun menjadi tulabun, atau tajirun menjadi tujarun. Abidun, abadun. Jadi ini bentuk jamak yang kedua dari abidun. Jadi ini mempunyai dua bentuk jamak. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kafirun, ya, abidun, di situ disebutkan jamaknya dengan lafaz abiduna. Ini. Adapun lafaz ibadun, di sana ada bentuk jamak ibadun seperti yang disebutkan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmani, ya, ibadun. Ini juga bentuk jamak. Dari mufradnya apa? Ya, mufradnya abadun. Jadi abadun, hamba atau budak. Ini bentuk jamaknya ibadun. Jadi ini bedakan. Kalau abidun, jamaknya ubadun. Ya, adapun abdun, itu jamaknya ibadun. Baik. Kemudian yang berikutnya di halaman sesudahnya ada sebuah gambar telapak tangan, ya. Disebutkan di situ anggota telapak tangan, al-ibhamu, ibu jari atau jempol, as-sababatu, jari telunjuk, al-wusqa, jari tengah, al-binsiru, jari manis, al-khinsiru, jari kelingking. Jadi ini nama-nama jari, ya, dalam bahasa Arab. Ya, al-ibhamu, as-sababatu, al-wusqa, al-binsiru, al-khinsiru. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Kemudian ada itu dalam jari telunjuk atau pada surat tulisan unmulatun, ya, unmulatun. Apa? Bagaimana ditunjukkan di situ, yakni ruas jari, ya, ruas jari. Ini unmulatun, ya. Kemudian di bawah ada tulisannya ar-rahatu, ar-rahatu, ya. Ini telapak tangan, ya, telapak tangan yang bagian dalam. Ya, ini ar-rahatu. Ya, kalau al-kaffu atau kafun, ini telapak tangan yang sebelah luar. Jadi berbeda, ya. Kalau ya ar-rahatu telapak tangan yang bagian dalam, adapun al-kaffu itu telapak tangan tapi yang di sisi luar. Baik. Ini alhamdulillah selesai ad-darsu ar-rabi'u, pelajaran keempat. Sampai ini dulu untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Kalau minkum kekurangannya,
selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.